Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat bergabung kembali bersama channel Creepy Greeting, channel yang berisi cerita horor, mistis, dan seram. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya Anda pasang headset Anda terlebih dahulu. Posisikan diri Anda senyaman mungkin, pejamkan mata Anda, resapi setiap ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini saya ambil dari cerita Siska atau dengan akun Twitter @siskanoview yang berjudul Mbak Sri, Hantu Perempuan Muka Rata. Mungkin sebagian kalian yang domisili Malang pernah mendengar tentang salah satu hantu yang sosoknya agak umum di telinga ini. Sosok hantu bermuka rata yang sering sekali menampakkan diri kepada sebagian pegawai maupun mahasiswa-mahasiswi yang masih nongkrong surup-surup di kampus. Sosok ini dikenal dengan Mbak Sri. Dulunya, sosok hantu bermuka rata ini sering menampakkan diri di sekitar Jalan Bandung sampai Jalan Veteran. Kebanyakan, sebagian warga kerap diganggu sosok ini di area TMB, Taman Makam Pahlawan. Menurut kesaksian salah seorang warga yang rumahnya dekat dengan TMB, sosok tersebut diduga adalah korban kecelakaan saat dahulu kala di daerah tersebut. Tutur Hana, sosok perempuan bermuka rata tersebut adalah salah satu warga Betek yang dulunya mengalami kecelakaan tragis di Jalan Bandung. Kecelakaan tersebut membuat dirinya kehilangan nyawa dan juga membuat kondisi jasadnya mengenaskan. Ibu Hana adalah saksi kejadian tersebut. Ibunya juga meyakini bahwa sosok hantu bermuka rata itu adalah korban kecelakaan pada zaman dulu yang bernama Mbak Sri. Ada salah satu cerita tentang sosok ini yang akan aku ceritakan selengkapnya di sini. Sebut saja Pak Jono. Pak Jono adalah pegawai yang bekerja di salah satu universitas tersebut, di mana Pak Jono adalah pegawai perpustakaan. Pak Jono adalah karyawan yang telah mengabdi sejak tahun 1994. Beliau sangat akrab sekali dengan lika-liku kehidupan di universitas tersebut. Pada zaman dahulu, beliau masih mengayuh sepeda untuk berangkat kerja. Kebetulan, rute berangkat dan pulang adalah lewat TMB. Pada zaman dahulu, suasana tidak sepadat sekarang. Dulu masih sedikit hening sekali. Singkat cerita, Pak Jono saat itu lembur. Sebelum di perpustakaan, Pak Jono pada zaman itu masih bertugas di salah satu kepegawaian fakultas. Beliau lembur dan pulang dari kampus malam hari. Seperti biasa, beliau mengambil sepeda di parkiran. Nampak masih ada beberapa motor yang masih parkir di area tersebut. Beliau mengambil sepedanya dan kemudian mengayuh dengan pelan untuk pulang. Seperti biasa, karena rumah beliau tidak jauh, maka beliau setiap hari lewat TMB. Saat itu hari kok sepi, padahal saat melihat jam di tangannya, Pak Jono melihat masih jam 8. Tetapi suasana sudah hening sekali dan sepi. Dirinya terus mengayuh dan mengayuh roda sepeda dengan pelan dan menikmati semilir angin malam itu. Saat sampai di wilayah TMB, entah mengapa, gerak kaki yang sedang mengayuh sepedanya tiba-tiba sangat berat sekali, seperti ada beban berat di belakang. Pak Jono mencoba berhenti sejenak dan menengok ke belakang. Tidak ada apa-apa. Dia melihat ban sepedanya. Khawatir bocor,
dan membuat jalan sepedanya jadi berat. Tetapi tidak ada tanda-tanda ban bocor dan lainnya. Karena dirasa semua beres dan tidak ada apa-apa, Pak Jono mulai kembali mengayuh sepedanya. Entah mengapa, masih terasa berat sekali. Batinnya, kok seperti ada yang gonceng di belakang ya? Tapi karena Pak Jono membuang rasa penasaran dan takut saat itu, jadi beliau membiarkan. Namun karena semakin dikayuh semakin berat sekali bebannya. Akhirnya Pak Jono terpaksa berhenti dan memberanikan diri untuk melihat belakang. Dirinya hanya berdoa semoga hanya orang iseng saja yang sedang mengganggunya. Namun sesuatu hal terjadi. Pak Jono tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Beliau melihat seorang perempuan berpakaian putih sedang duduk di belakang, namun tidak bermuka. Ya Allah, ucap Pak Jono spontan melihat perempuan bermuka rata tersebut. Akhirnya dia berlari sekencang mungkin dan meninggalkan sepedanya yang langsung ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Dan cerita itu berlalu sampai beberapa tahun yang lalu. Pak Jono yang sudah pindah tugas di perpustakaan menceritakan kembali sosok yang sama, namun sering menampakkan diri di area taman perpus. Ada seorang mahasiswi yang bernama Hana. Saat itu dirinya sedang asik bercerita dengan beberapa temannya di meja perpus. Tidak sengaja, Pak Jono mendengar percakapan dari Hana tersebut. "Gek wingi sore, aku ketemu demit kuwi," ucap Hana kepada salah satu temannya. "Awakmu karo sapa, Han? Dewe ta? Untung aku gak diketoki. Bahaya lek sampai diketoki. Langsung semaput aku." Tiba-tiba Pak Jono yang sedang menata buku di dekat mereka langsung bercerita. "Biyen kae demit iku gak ono neng kene, Nduk. Aduh biyen nok makam pahlawan kono lho." Hana yang mendengar cerita Pak Jono tersebut kemudian semakin penasaran dengan sosok hantu wanita bermuka rata tersebut. "Mosok Pak? Wih, lak wis ono ket biyen to setan kuwi," ucap Hana histeris. Pak Jono hanya menoleh dan mengangguk. "Aku dulu pernah diganggu juga, tapi gak di sini. Pas balik lembur, lah kok ikut. Terus jaluk goceng. Aku sih bukannya takut ya, cuma gila sama mukanya itu loh. Lah wajahnya rotoi." Hana yang mulai takut dan merinding segera bergegas untuk merapikan meja dan tempat duduknya dan memutuskan untuk segera pulang. Suasana perpus saat itu sudah hampir sepi. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Namun Pak Jono tidak segera pulang. Setelah memastikan semua buku rapi dan tidak ada yang tercecer liar di meja ruangan, maka Pak Jono bisa pulang. Saat itu kebetulan kunci ruangan beliau pegang. Jadi beliau agak sore sekali untuk pulang. Saat akan mengunci ruang tengah, Pak Jono mendengar suara ketukan kuku di kaca. Secara cepat Pak Jono menoleh ke belakang, yaitu gerbang perpus di belakangnya. Tetapi saat ditoleh tidak nampak seseorang yang berada di belakangnya. Beliau melanjutkan untuk mengunci semua pintu kembali. Ketukan itu terdengar kembali. Saat ini suaranya dibarengi dengan suara cakaran kuku di kaca. Pak Jono kemudian dengan cepat menoleh kembali. Ternyata sudah berdiri sosok di balik kaca. Sosok yang tidak asing baginya. Hawa merinding kemudian menyelimuti tubuh Pak Jono secara cepat saat itu.
sosok bermuka rata yang pernah dia temui dulu ternyata menampakkan diri kembali hari itu. Entah mengapa, sosok yang disebut dengan Mbak Sri tersebut bisa pindah dari TMP ke Taman Perpus. Sosoknya kerap nampak kepada sebagian mahasiswa-mahasiswi yang sedang menggunakan wifi Perpus yang hidup 24 jam itu. Terkadang, sosok Mbak Sri ini terlihat hanya berjalan kemudian hilang. Terkadang juga, mahasiswa dan mahasiswi melihat dirinya sedang duduk di atas pohon. Dan itulah cerita tentang hantu Mbak Sri atau hantu muka rata di salah satu universitas Kota Malang. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang lebih mistis dan lebih horor tentunya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.